warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dodi Nur Cahyo di channel Ngerangkul Ati. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Barkah ingin sama-sama belajar. Nanti saya akan bacakan kitab Barkah amalnya. Sebelumnya kita selalu panjatkan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya yang berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukranillah, amin. Juga semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sudah mempelajari atau memberikan kisah atau membacakan kisah-kisah tentang sahabat-sahabat beliau. Semoga mendapatkan keberkahan dari beliau, amin amin ya Allah rabbal alamin. Sebelumnya alangkah baiknya sebelum mengawali ngaji bareng ini, belajar ini, mari kita sama-sama Mas Barkah, kita sama-sama membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa, kita sama-sama bareng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amin. Sebelum kita mengawali, saya akan membacakan dulu seperti biasa Asmaul Husna supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari Asmaul Husna tersebut. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudhilus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul adim al-ghafurus syakur al-aliyul al-kabirul al-hafidul muqidul hasibul jalilul karimul raqibul mujibul nasibul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-hakul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'idul muhyil mumidul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadul samadul muqdirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barru tawabul muntaqim al-afur malikul mulki dzul jalali wal ikram
Al-muqsitu jami'ul ghani'ul mughnil mani'ud darun nafi'un nur. Al-hadi al-badi'ul baqi al-warisul rasyidu saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Alhamdulillahirabbil alamin. Asmaul husna sudah saya bacakan. Kali ini saya akan membacakan kisah sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai saja. Kita akan membacakan kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah, kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian. Jika anak-anak panah ini habis, akan digunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu, berbuatlah semampumu. Tetapi jika kalian mau sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Mekah, dan akan aku berikan kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri. Terhadap kejadian ini maka turunlah ayat Al-Quran, "Wa minan nasi man yasrifas nafsa qubtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad." Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridho Allah, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Quran surat Al-Baqarah 207. Ketika itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Kuba. Saat melihat kedatangan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Sangat beruntung perniagaanmu wahai Suhaib." Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memakan kurma dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu memakan kurma." Aku menjawab, "Ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dengan mendengar jawabanku.
Sayyidina Syuhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Engkau telah berlebih-lebihan wahai Syuhaib." Sayyidina Syuhaib radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia." Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Syuhaib radhiyallahu anhu mengimami sholat jenazahnya. Itulah sebagian kisah Islamnya Sayyidina Syuhaib radhiyallahu anhu. Semoga dengan kita mempelajari atau mendengarkan kisah-kisah para sahabat Nabi, kita selalu mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Barkah sudah menemani saya dan juga teman-teman yang mungkin sudah mendengarkan. Semoga juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama membaca sholawat dulu ya teman-teman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimi. Sebelumnya saya minta maaf jika ada pembacaan-pembacaan yang salah. Saya hanya manusia biasa yang banyak sekali kesalahannya. Untuk kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itu mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.